Halo, jumpa lagi di channel Trip Project. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa nih, dan pastinya bentar lagi kita akan lebaran. Nah, di Indonesia sendiri tradisinya itu kalau pas lebaran pastinya adalah mudik nih ke kampung halaman. Nah, teman-teman pasti mau dong kalau misalnya pada saat kita pulang kampung itu bawa mobil kesayangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ketika kita ingin pakai mobil kesayangan tapi dengan budget yang pas-pasan nih. Oleh karena itu, kita dari tim Trip Project ingin ngebahas nih, mobil keluarga apa saja sih yang ada yang bisa didapat dengan budget yang minim, yaitu sekitar 30 jutaan. Oke, yang pertama ada Toyota Kijang Super atau Kijang Grand Extra. Nah, teman-teman pastinya familiar ya dengan Toyota Kijang ini ya. Mobil ini punya desain yang gak ketinggalan zaman dan bahkan masih banyak populasinya dan juga masih sangat enak dilihat banget, ya kan? Nah, mobil ini paling laris ya. Kita tahu waktu zaman dulu mungkin sekitar tahun dari 80 sampai 90 itu mobil itu paling laris. Jadi pilihan utama untuk keluarga Indonesia untuk memiliki mobil. Nah, untuk Toyota Kijang ini ada varian dengan mesin 1500 cc untuk Kijang Super dan juga untuk Kijang Grand Extra dengan varian 1800 cc yang memang terkenal tangguh banget nih. Pokoknya jos deh kalau teman-teman bawa keluar kota. Apalagi mobil Kijang ini sudah nggak pakai lagi timing belt, dia pakai timing chain. Ya, jadi nggak ada tuh resiko bawa timing belt putus di tengah jalan kalau kita pulang kampung. Nah, kabinnya lega banget dan juga sudah dilengkapi dengan AC double blower. Kalau nggak salah itu di varian Grand Extra ya sudah ada double blowernya. Nah, lalu untuk urusan spare part, teman-teman juga nggak usah khawatir nih, nggak usah khawatir. Spare partnya itu melimpah banget dan juga untuk perbaikan mobil ini, gua rasa sih semua mekanik yang ada di Indonesia tuh pasti bisa nih untuk perbaiki mobil ini. Dan tapi ada satu kekurangannya sih menurut gue ya, karena cc-nya yang cukup besar, apalagi juga masih menggunakan karburator, tentunya pemakaian bahan bakar ya kita nggak bisa harap banyak nih untuk iritnya dari mobil ini ya. Nah, tapi menurut teman-teman bagaimana nih untuk Toyota Kijang, worth it gak untuk didapetin dengan harga 30 juta dan dipakai untuk pulang kampung. Nah, lalu yang kedua ada Isuzu Panther tahun 91 sampai 93 ya. Itu mobilnya pasarannya sekitar 30 jutaan, gue udah cek di marketplace juga. Nah, mobil ini juga juara nih di zamannya, rival terkuat dari Toyota Kijang. Nah, dari sisi model memang kalau sekilas ya mirip-mirip ya dengan Toyota Kijang ya. Kabinnya lega, kemudian juga AC-nya yang terkenal dingin banget ya. Nah, keuntungannya untuk pakai mobil ini yang pertama adalah bahan bakar solar ya lebih murah pastinya dibandingkan bahan bakar bensin. Kemudian yang kedua karena dia bermesin diesel pastinya irit juga bahan bakarnya. Mesinnya pun juga terkenal tangguh banget dan pastinya untuk minum solar busuk sekalipun ya pasti bisa lah ya. Jadi nggak harus solar yang high class ya. Jadi minum solar busuk pun bisa. Nah, tapi ada kelemahannya sih yang sering gue dengar dari pemilik Isuzu Panther ya, perlu dicek nih adalah dari sisi kaki-kakinya yang mudah bunyi dan juga terkenal lemah nih setahu gue dari kaki-kaki bagian depannya. Nah, jadi teman-teman gimana nih untuk pilihan kedua untuk mobil dengan 30 jutaan, worth it gak untuk teman-teman beli dan untuk dipakai pulang kampung? Nah, kemudian kalau tadi kita bahas nomor 1 mobil dengan ada moncongnya, nomor 2 juga sama ada moncongnya, kemudian kita bahas yang ketiga mobil keluarga yang tidak ada moncongnya nih, tidak ada kap mesinnya alias mobilnya seperti van ya. Nah, dengan budget 30 jutaan teman-teman bisa dapat Daihatsu Espace ya. Daihatsu Espace dari tahun 90-an itu yang mungkin harga bekasnya murah banget. Nah, sampai tahun 2004 yang gue lihat di marketplace juga masih bisa dapat nih sekitar 30 jutaan. Ya, jadi dengan tahun yang muda teman-teman juga masih bisa dapat. Nah, kabinnya untuk Daihatsu Espace ini nggak usah diragukan lagi nih, pastinya lega banget ya. Untuk kenyamanan dari sisi pengemudi, setahu gue Daihatsu itu mengklaim bahwa posisi
posisi mengemudi dari Espas itu serasa mengemudi sedan, karena gue pernah lihat di brosurnya bahwa kaki pengemudi itu bisa selonjor nih di Daihatsu Espas ya. Jadi pastinya untuk pengemudi lebih nyaman, lebih santai, lebih rileks juga ya. Jadi untuk dari sisi pengemudi dia punya satu kelebihan. Nah, terus dari sisi model, menurut gua pada zamannya mobil ini sih van yang paling keren ya, karena dia itu dari sisi bodi udah membulat dan juga udah ada pintu slidingnya, ya kan? Nah, desainnya ya nggak ketinggalan zaman dah. Nah, kemudian kalau dari sisi mesin, setahu gue kalau untuk mesinnya sih cukup bandel ya, karena dipakai juga untuk kendaraan komersil, tapi memang ada sedikit kelemahan dan juga perlu diperhatikan nih ketika teman-teman ingin membeli Daihatsu Espas atau Zebra ya, tapi Zebranya Zebra yang modelnya Espas juga, karena dia ganti nama nih ketika di atas tahun 2000, namanya itu menjadi Daihatsu Zebra dengan cc 1500. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dari sisi pengapian yang memang suka mati nih untuk Daihatsu Espas ataupun Zebra ya. Karena apa? Karena dia punya distributor pengapiannya terletak di bawah mesin. Jadi kalau kita lewat genangan air, mobil ini suka mogok ya. Jadi dia karena kena cipratan air ya mobilnya bisa mogok gitu ya. Nah, gimana untuk pilihan ketiga? Menurut teman-teman worth it juga kan nih untuk dibawa pulang kampung nih dengan budget 30 jutaan. Kemudian yang keempat adalah Suzuki Futura ya. Suzuki Futura baik itu yang 1300 ataupun 1600 ya, karena dulu ada varian yang 1300-nya. Nah, ini pesaing Espas banget ya. Mobilnya sih ya mirip-mirip dengan Espas lah ya. Dia tidak ada moncong di depannya atau kap mesinnya, jadi mesinnya sama-sama di kolong. Nah, tapi dengan dimensi menurut gue yang lebih kecil ya, lebih compact gitu. Nah, mobil ini mempunyai satu keunggulan, yaitu mesinnya yang terkenal tangguh banget ya. Terbukti mobil ini banyak banget nih dipakai untuk kendaraan komersil ya. Kita bisa tahu mobil itu tangguh, mobil itu bandel ya, terbuktinya dari kalau misal angkot sudah pakai mobil ini, atau misalnya mobil losbak atau mobil box suka pakai mobil ini, artinya mesinnya itu tangguh banget ya. Nah, kemudian kabinnya ya lega, walaupun tidak selega Espas ya. Nah, kemudian kalau untuk yang mesin 1300 ya keunggulannya adalah lebih irit bahan bakar dibandingkan rival-rivalnya dengan cc di atas 1300. Kemudian spare partnya pasti gampang banget didapat. Nah, tapi kekurangannya adalah menurut gua ada satu sih kekurangannya. Jadi karena terlalu sering Suzuki Futura ini dipakai untuk kendaraan komersil, jadi ketika kita beli mobil ini kayaknya pride-nya kurang ya, jadi dirasa kurang keren gitu. Biasanya suka wah ini identik banget nih dengan mobil angkot segala macam, walaupun menurut gue sih mobilnya keren-keren aja gitu ya. Cuma ya itu balik lagi ke teman-teman sih ya, lebih pentingin function ataupun pentingin pride ataupun kerennya gitu. Nah, oke, dari 4 mobil tersebut menurut teman-teman yang mana nih yang paling worth it untuk teman-teman beli dengan budget 30 jutaan untuk dibawa pulang kampung ya. Jadi itu yang udah gue jabarin. Nah, siapa tahu bermanfaat juga nih buat teman-teman yang sedang mencari mobil buat mudik dengan budget yang terjangkau. Nah, oke, dengan berakhirnya gue sebutin 4 mobil tadi, berakhirnya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, dan share jika memang teman-teman rasa penjelasan gua kali ini bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.